dinginnya minta ampun. 3, 2, 1, ayo. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang spesial, yakni Good News Program, Good News on the Move spesial bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Dewi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, saat ini kami melaporkan di atas danau, betul nggak ya? Lake Louise. Ya, bagaimana mungkin di atas danau kita kok bisa berdirinya ya, aman karena musim kayak gitu? dingin, jadi danaunya beku ya, menjadi es. Betul, dan kita berada di Alberta, Kanada. Ya, di Lake Louise, tepatnya di Provinsi Alberta di negara Kanada. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Anda menyaksikan Good News on the Move. Jangan lupa untuk selalu cek juga di website kami www.anugerah.net. Di mana, Dep? www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ya, serta YouTube channel kami yaitu @anugerah ministries. Oke, oleh karena itu kita akan melihat Good News on the Move yang sangat spesial. Ada main ski, betul nggak? Ada apa-apa lagi nih? Riding on horse sleigh. Betul. Ya. Dan kemudian nanti kita akan juga melihat beberapa pelayanan kita ya pada waktu ada di Amerika. Yes. Betul, dan kita percaya bahwa dalam episode spesial kali ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke? Stay tune bersama kami. Saksikan Good News on the Move USA Canada. Stay tune. Jika Anda menyaksikan pemandangan ini, apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Yang pastinya, pemandangan ini tidak dapat kita temukan di Indonesia. Pada episode Good News kali ini, kami akan mengajak Anda mengikuti serangkaian perjalanan di Amerika. Yang menarik kali ini adalah kami datang ketika musim dingin. Dalam perjalanan kali ini, selain membagikan firman Tuhan, kami juga mendapat kesempatan untuk melakukan seminar Guard Your Family. Yang menyenangkan juga, kita akan mengunjungi tempat-tempat menarik seperti California Science Center, Hollywood, Santa Monica, juga tempat lainnya. Penasaran akan perjalanan Good News kali ini? Jangan beranjak kemana-mana. Kembali sesaat lagi hanya di Good News Program. Selama di LA, kami melayani di beberapa gereja jemaat Indonesia yang ada di sana. Suatu kesempatan yang indah bagi saya dapat membawakan firman Tuhan di IBCC Diamond Bar, Irvine, dan Beverly Hills, BIC Shalom, dan BIC LA. Sedangkan Pastor Daniel melayani di New Identity Church di Ontario, Rock Southern California, IBCC Diamond Bar, IWC di Alhambra, dan GBI Alhambra. Pulang ke Indonesia, dan puji nama Tuhan saya katakan bahwa justru di masa-masa susah itu saya mulai menemukan kehidupan yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan saya. Saudara. Jadi sekali lagi dalam kehidupan saudara, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kami berdua juga mendapatkan kesempatan membawakan seminar keluarga Guard Your Family yang diselenggarakan di IBCC Diamond Bar. Kemudian kita lihat juga sebagai hasilnya ketika kehidupan manusia sudah semakin modern ya, banyak orang pun kalau menikah zaman sekarang nggak mau punya anak. Saya
sangat relevan, all your sharing and all your insights tentang pernikahan, dan juga banyak reminders yang saya dapat belajar, dan mungkin juga sesuatu yang baru yang saya harus juga belajar, di mana Tuhan juga selalu shape our hearts for glorifying God. And also thank you so much untuk blessingsnya untuk Pak Daniel dan Ibu Debbie yang sudah datang jauh dari Jakarta. Selama 2 minggu di LA, kami menyadari tidak mudah bagi keluarga Indonesia yang tinggal di sana. Karena kebanyakan baik suami maupun istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga harus hidup mandiri karena biaya asisten rumah tangga di sana sangat mahal. Banyak di antara mereka tidak punya keluarga dekat yang bisa memberikan support sehingga tekanan terhadap keluarga sangat berat. Di sini kita harus ajar anak sendiri, yaitu pengorbanan yang Tuhan berikan. Akhirnya di sini saya bisa masak. Saya bisa masak dimulai dari yang rumah dulu. Ternyata Tuhan pakai buat gereja. Dari rumah masak di rumah, yang nggak pernah masak nasi uduk, masak nasi uduk. Sampai akhirnya di gereja saya terapkan, oh ternyata nasi uduk belajar di rumah berguna buat jemaat yang mulai bertambah ya. Di situ proses Tuhan tidak mudah. Jadi pembantu iya, jadi ibu iya, ya, suster anak iya gitu ya, guru juga iya, semua itu sih. Kita sudah berjalan 3 tahun dan puji Tuhan lewat pelayanan yang kita kerjakan banyak orang mengalami kesembuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Banyak orang mengalami kelepasan dari ikatan setan. Bahkan juga tidak sedikit pernikahan yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita menjadi seorang pastor di Amerika, bukan cuma sekedar pastor, tapi seperti Pak RT. Setiap saat bisa di-call. Terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kepercayaannya memakai kami sebagai alatnya untuk memperkuat keluarga-keluarga yang ada di sana. Juga kepada Pastor Budi dan Maria Juwono yang menjadi host pada seminar kali ini. Kemoterapi itu nggak berhasil, semakin lama fungsi ginjal saya semakin menurun, dan pada saat kemo itu banyak tantangannya ya, karena ya pemirsa sekalian, di dalam Good News on the Move Amerika Kanada kali ini, saya akan membawa Anda untuk berjumpa dengan seorang wanita muda bernama Eva. Di dalam kehidupan kita tentunya akan ada sesuatu yang di luar rencana dan itu tidak baik dan ada yang Tuhan izinkan terjadi. Anda akan melihat bagaimana perjuangan daripada seorang wanita muda ini mengalami sakit lupus dan sakit ginjal kemudian harus ditransplantasi. Kita akan lihat, saksikan cuplikan satu ini. Dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Kehidupan kita selalu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Dalam setiap perjalanan ada yang namanya perjumpaan. Seperti yang kami alami di perjalanan Good News on the Move USA kali ini. Tuhan izinkan kami berkenalan dengan seorang pemudi bernama Eva Rianto yang punya kesaksian menarik bersama Tuhan Yesus. Ia disembuhkan dari penyakit gagal ginjal. Kami percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Didiagnos sakit lupus waktu umur 21 tahun, sekitar 10 tahun yang lalu. Lupus itu penyakit autoimmune disorder, jadi immune system tubuh saya attack organ-organ tubuh yang sehat. Waktu terkena lupus pertama kali sih
nggak begitu ngerti ya, karena saya pikir lupus itu penyakit yang mudah untuk disembuhin ya. Jadi saya pikir minum obat sebentar juga sembuh gitu. Simptomnya lupus itu banyak, dari joint pain, jadi sendi-sendinya itu sakit semua, terus kena sores ya di mulutnya seperti sariawan gitu. Iya, setelah itu dari sakit lupus itu menyerang ginjal saya, dan pertama-tama saya harus lakukan kemoterapi, tapi selama 6 bulan. Tapi setelah kemoterapi itu nggak berhasil, makin lama fungsi ginjal saya semakin menurun, dan pada saat kemo itu banyak tantangannya ya, karena kemoterapi kan menurunkan imun sistem tubuh, jadi terkena penyakit macam-macam, jadi bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk keadaannya, sampai akhirnya dokter menganjurkan untuk cuci darah. Kondisi ginjal saya waktu itu sebelum cuci darah itu fungsi ginjalnya tinggal 7%, dan saya harus cuci darah setiap hari di rumah, dan akhirnya ya pokoknya paling parahnya itu 7% sampai akhirnya dapat kidney transplant. Saya nunggu transplantasi ginjal 3,5 tahun karena saya dimasukkan list waktu pertama kali mulai cuci darah. Dan akhirnya satu hari saya mendapatkan telepon, katanya kamu mungkin pada malam ini bisa mendapatkan ginjal, tapi saat itu pun itu belum pasti karena dia bilang itu harus dites lagi, dan itu saya dapat ginjal itu dari anak umur 2 tahun, dan saat itu anaknya itu sebenarnya masih hidup, masih on life support. Jadi di midnight baru dikabarin lagi kalau ginjalnya itu bisa dipakai atau enggak. Anak itu meninggal. Saat itu anak itu meninggal, dan dokter bilang ternyata ginjalnya itu match, dan karena itu ginjal anak kecil, saya mendapatkan 2 dari ginjal. Kondisi saya sekarang cukup baik ya, saya masih tetap harus follow up ke dokter, tapi saya udah bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari dengan cukup baik. Saya sekarang udah gak marah sama Tuhan karena saya melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan bekerja di semua ini, dan juga dari semua yang saya alami selama ini, saya justru semakin dekat sama Tuhan. Indonesia memang negara yang sangat indah dan kaya alamnya. Namun, kita tidak akan menemukan salju di Indonesia. Ketika mengunjungi Lake Louise di Alberta, Kanada, anak-anak kami sangat berharap dapat merasakan salju turun dari langit. Dan benar, itulah yang terjadi selama beberapa hari kami menginap di sana. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, walaupun mataharinya lagi sembunyi, dan seperti yang Anda lihat, ini salju sedang turun sedikit. Menyenangkan sekali. Di belakang saya adalah Lake Louise, dan sebentar lagi kita akan naik kuda, horse sleigh. Alright. Woo! Lihat cubing. Yeah. Yeay.
Katli Games. Wow, cool. Woi, yeah. Lake Louise merupakan sebuah danau yang terletak di tengah Banff National Park, dikelilingi oleh Canadian Rockies. Ketika musim panas, airnya akan berwarna turquoise atau biru kehijauan. Beningnya danau bisa membuat pemandangan di sekelilingnya terrefleksikan oleh air layaknya cermin. Tetapi ketika musim dingin, semuanya tertutup salju. Bahkan anak-anak kecil bisa bermain skating di atas danau yang beku. Baik di musim panas maupun di musim dingin, Lake Louise memancarkan keindahan yang berbeda. Pastor Daniel, Angeline, dan James menikmati skiing di sana. Sedangkan saya sendiri cukup berfoto-foto saja. Down the hill. You want to go skiing lesson? No, I don't want. Why not? I'm not good at it. I don't want to fall down. I'm old. You're not old. Can you give me the battery? Kalian itu pergi kemana? Aku nunggu di sini kayak freeze. Di musim dingin seperti ini, harus sering makan supaya tidak gampang masuk angin atau jatuh sakit. Keuntungannya sih bisa makan banyak, gemuk pun tak nampak karena tertutup jaket. Kami juga naik kereta kuda mengelilingi danau, dan itu dinginnya minta ampun. Pemandangannya sangat indah, tapi buat kita orang Indonesia pasti tidak tahan dinginnya. Salah satu keistimewaan berkunjung ke negara maju adalah fasilitas museumnya. Ya, pemirsa sekalian, saat ini kita sedang ada di kota Los Angeles dan hari ini kami sekeluarga mengunjungi yang namanya California Science Center. Ya, di sini akan ada banyak exhibit yang menarik banget, khususnya untuk anak-anak atau orang-orang yang very curious atau pengen tahu tentang science. Itu akan sangat berguna banget. Di belakang kami ada spaceship ya. Ada spaceship, ada belajar tentang macam-macam fenomena alam. Ada IMAX theater, ada pesawat tempur yang sangat asli dan it's going to be very exciting. Dan bagusnya kalau di Amerika ini musim-musim seperti ini masuknya gratis, tidak usah bayar. Pastor Daniel sudah menunggu bertahun-tahun ingin foto dengan pesawat ulang-alik Endeavour. Pesawat ulang-alik Endeavour dibuat di tahun 1992 dan selama pengabdiannya mengemban misi sebanyak 25 kali. Terakhir di tahun 2011,
Setelah itu dimuseumkan di California Science Center. Misi utamanya adalah mengirimkan satelit ke ruang angkasa dan mentransportasikan barang dan orang ke International Space Station di luar angkasa. Keren kan? Wow, we are at the Endeavour. Look at it. Amazing. Amazing. This is a real deal. Saya nunggu ini udah sangat lama banget. This is the real deal of the Space Shuttle Endeavour. Pesawat ulang-alik buatan NASA yang pernah membawa manusia untuk pergi ke luar angkasa. Wow. Do you see the size of this, man? This is so cool. Di museum ini, putra kami James banyak belajar tentang sains. Tidak kebetulan, mata pelajaran favorit dia adalah sains. Ya, jadi selama di Amerika ini karena sekolah sudah mulai di Indonesia, tapi James masih traveling sama kita. Saya tuh setiap pagi harus homeschool James, jadi kita harus belajar dulu, baru pergi jalan-jalan. Jadi ini cocok banget karena hari ini di Jakarta saya dapat kabar dari gurunya James bahwa hari ini tuh belajarnya sains aja di sekolah dan belajar tentang materi atau bahan. Dan sekarang di Science Museum ini kita sedang lihat bahan-bahan yang ada. Selain belajar tentang pesawat ulang-alik, James juga belajar tentang magnet, elektrostatik, nanoferrofluid, sampai bahan kostum untuk astronot. And don't open your hands like that. Keep your hand on the ball. Open the hand. Open your hand. Down here. What happens? You're moving the leg. Yeah, don't let go. Don't let go. Look at your head. Kami sempat berkunjung ke papan nama Hollywood dan berfoto-foto di bawahnya. Sebelum mengantarkan putri kami, Angeline, ke airport, karena kuliahnya di Singapura sudah mulai, dia tidak bisa menyelesaikan trip ini sampai akhir bersama dengan kami. Karena Angeline kuliahnya perfilman, kita doakan bersama ya, supaya film-film yang diproduksi oleh Angeline nanti bisa nembus Hollywood dan nama Tuhan dipermuliakan. Sisa waktu di LA, kami mengunjungi Ripley's Believe It or Not, sebuah program TV yang sangat terkenal di Indonesia, dan kami berada di pusatnya. Hey, welcome to Ripley, guys. Make sure to have fun inside. Thank you. Okay, let's go. Pengetahuan bertambah, khususnya untuk James. Berfoto dengan replika manusia tertinggi di dunia, lihatlah betapa mininya kami. Hollywood Boulevard. Kami juga jalan-jalan di Avenue of Stars, di mana sepanjang jalan itu banyak nama-nama artis terkenal Hollywood dicetak di lantainya dengan gambar bintang.
serunya bermain-main di Santa Monica Beach, tempat di mana beberapa tahun yang silam kami pernah membuat video klip untuk album Your Grace. You washed it all away with unending grace, oh Lord, oh Lord. You are our Savior. Pemirsa setia Good News pasti sudah familiar dengan beberapa spot yang kami kunjungi di Santa Monica Beach melalui beberapa video klip dari album Your Grace. Tetapi you know what happened? Saya dibawa oleh Wes ke peternakan sapi. Kebaktian jam 10 dan itu sudah jam 10.45. Semakin lama jalannya kok semakin sepi. I was just very wondering kenapa gereja ini milih tempat yang sepi banget gitu. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Mari lihat daripada Kejadian pasal yang pertama ayat 28a. Haleluya. Kejadian pasal yang pertama ayat 28a kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Siap saudara? Haleluya. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bapak Ibu sekalian, saya sebut Kejadian pasal pertama 28a ini adalah blueprint Tuhan bagi manusia. Saya yakin saudara tahu blueprint itu apa. Kalau ada di antara saudara yang adalah arsitek, saudara pasti ngerti. Ada yang pernah lihat blueprint ya? Can I see your hands? Ya, blueprint itu kalau saudara lagi mendesain rumah atau bangunan atau tower gitu saudara ya, maka bentuk desain itu akan difinalkan dalam satu blueprint eventually. Dan dalam blueprint itu bukan cuma satu halaman, tetapi ada layer-layer halaman, dan pada waktu dibuka saudara itu bukan cuma nunjukin tentang fasad atau tembok saudara, tetapi setiap halaman pada waktu dibuka akan menunjukkan ada wiringnya, ada pipingnya, dan kemudian ada electricity-nya, sprinkle, dan yang lain-lain. Very complex. Lebih canggih desainnya, akan lebih kompleks daripada detail daripada desain. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Coba pikirkan itu. Kalau manusia saja itu bisa membuat desain yang sangat rumit dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau saudara pergi ke downtown, ada banyak skyscrapers yang menarik banget. Ada banyak bangunan-bangunan di negara-negara yang lain, saudara, yang keren-keren banget gitu. Dan kalau manusia saja bisa membuat suatu rencana yang matang dan menyelesaikannya, apalagi Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap daripada kehidupan saudara, terutama di awal tahun ini, masa yang paling pas, saudara. Gereja saudara lagi berbicara tentang rebirth, ya, lagi dilahirkan kembali. Saya percaya tahun baru seringkali berbicara tentang bagaimana kita memulai chapter baru dalam kehidupan. Dengar baik-baik, berjalan bersama dengan Tuhan, no matter what, saudara. Katakan no matter what, you will always get a fresh start. It's amazing, isn't it? It's amazing when you walk with God. Saudara, setiap hari saudara akan dapat hal yang baru. Saudara nggak perlu nanti nunggu 2020 untuk mendapatkan fresh start kembali. Asal saudara kembali berjalan bersama dengan Tuhan, right at that moment you are going to get a fresh start. It's really amazing. Jadi Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam kehidupan setiap daripada saudara. Makanya ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. This is very profound, this is very basic, but yet very important. The question is, what is the purpose of your life? Coba pikirkan baik-baik. Saya tahu ada banyak daripada saudara yang kemungkinan sudah mengerti purpose kehidupan saudara. Tetapi ada juga orang-orang yang belum bisa jawab. It's a very basic, simple question. The purpose of my life. Coba pikirkan. Ini pertanyaan yang sederhana tapi perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mengertinya, mencernanya, mendapatkannya dengan baik. Dan bagi saya secara pribadi perlu waktu bertahun-tahun, saudara. Sampai waktu itu saya lulus kuliah tahun 97, pulang ke Indonesia untuk membangun suatu bisnis, saudara. Meneruskan bisnis orang tua saya. I had a very high hope, saudara ya. Tetapi kemudian ternyata pulang ke Indonesia kena krismon yang sangat parah sekali. Dan kemudian eventually bisnis orang tua saya hampir bangkrut waktu itu. Sehingga saya nggak bisa meneruskannya. Dan kemudian saya menikah dengan istri saya tahun 98. Dan kemudian waktu itu justru sesuatu yang aneh, saudara. Karena waktu saya kuliah di tahun 95, saya baru menerima Tuhan. Saudara, saya percaya ada dua kemungkinan orang mencari Tuhan.
Yang pertama pada waktu hidupnya lagi diberkati secara luar biasa, atau yang kedua hidupnya susah luar biasa. Nah di tahun 98 pada waktu saya lulus kuliah, saudara ya, pulang foreign education, saudara ya, kelihatannya mentereng banget, tapi istilahnya I couldn't do much. Saya hampir kehilangan pengharapan, dan kemudian puji nama Tuhan, karena justru kesusahan itu, eventually saya berpikir kalau saya hura-hura pergi ke klub, pergi ke diskotik, saudara, it will cost a lot of money, dan waktu itu saya nggak punya banyak uang. Dan kemudian puji Tuhan, Tuhan lagi melawat keluarga kami waktu itu, dan saya berkata kepada istri saya, di rumah ada cell group tuh, ada FA waktu itu. Dan kemudian saya berkata, so probably the best time atau the best thing that we can do in the moment of despair adalah mencari Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saya katakan bahwa justru di masa-masa susah itu saya mulai menemukan kehidupan yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan saya, saudara. Jadi sekali lagi dalam kehidupan saudara, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, kalau ngomong tentang punya anak banyak, siapa di antara saudara yang sudah punya anak? Coba katakan. Orang Indonesia itu mahir banget kalau disuruh punya anak banyak. Sehingga pemerintah pun harus punya program keluarga berencana. Betul nggak? Betul saudara ya, kalau enggak anaknya bisa 5, bisa 10 saudara ya. Dan puji Tuhan, tetapi ternyata kalau kita lihat konteks di dalam Alkitab bahasa Inggris, it's not just about natural birth. It's not just about growing up physically. Karena di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan dalam yang saya highlight garis merah itu dikatakan be fruitful. Jadi ternyata apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah berbuah. Nah pertanyaannya, sudahkah kehidupan saudara dan saya berbuah? Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, what is the purpose of your life? Apa yang menjadi rencana atau purpose-nya Tuhan dalam kehidupan saya? Tentunya saya hidup di muka bumi ini bukan kebetulan belaka. I'm created not just because of a big bang. I'm created not just because my parents had a good session of life. Tetapi ada satu rencana Tuhan, karena apa saudara, ada banyak orang-orang yang juga sudah menikah baik-baik, mereka juga nggak punya anak. Betul nggak? Ada orang yang justru mereka nggak punya rencana apa-apa, saudara, mereka bersatu kemudian mereka hamil di luar nikah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pertanyaan yang sangat tidak mudah untuk dijawab, tetapi ini akan memberkati kehidupan saudara. Betul ya? Yang kedua, sudahkah hidup saudara menjadi fruitful? Tantangan yang sangat besar karena saudara tinggal di negara yang sangat maju di Amerika. Ada satu challenge yang sangat berbeda, saudara. Di mana negara ini negara yang sangat maju, it's a super power country, saudara. Di mana semuanya high technology, betul nggak, saudara? Ya, everything is fast. Kalau saudara lihat highway, kalau saya bandingkan highway di Indonesia dengan highway di Los Angeles, nggak ada apa-apanya, saudara. Betul nggak? It's very sophisticated. Kalau salah keluar sedikit, muternya bisa jauh banget, gitu, saudara. Tadi pagi saya pelayanan ke sebuah gereja. Saya dikasih alamat. Lengkap banget, saudara, ada postcode-nya. Saya pencet, saya buka Waze, saudara. Tetapi yang saya pencet ternyata adalah postcode-nya. Nggak jauh dari daerah sini, di daerah apa namanya? Saya lupa nama daerahnya, saudara ya. Tetapi you know what happened? Saya dibawa oleh Waze ke peternakan sapi. Kebaktian jam 10 dan itu sudah jam 10.45. Semakin lama jalannya pas semakin sepi. I was just very wondering kenapa gereja ini milih tempat yang sepi banget gitu. Dan kemudian waktu saya lihat sapi dan bau itu manure mulai masuk ke mobil, then it not something in my sense, and I stop the car dan saya lihat kayaknya something is wrong gitu. Pendetanya saat itu pun udah nggak bisa, saudara. Kemudian ternyata saya pencet alamatnya, it's about 15 or 16 minutes away, saudara ya. Jadi saya have to find the address again. Nah seringkali dalam kehidupan you have detours. Tetapi percayalah bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan itu selalu baik. Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. So one more time, saya tidak tahu kesalahan apa atau penyesalan apa yang pernah terjadi, tetapi percayalah bahwa with God all things are possible. Bahwa segala sesuatu akan juga terjadi untuk kebaikan. Ada amin, saudara? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kami di Anugerah Ministries percaya bahwa tahun 2020 ini akan menjadi the year of the Lord's favor, tahun perkenanan Tuhan. Seperti ada tertulis pada kitab Yesaya pasal 61 ayat 1-2.
Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikianlah Good News on the Move USA kali ini pemirsa. Kami harap Anda menikmatinya. Sampai jumpa di Good News on the Move berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.